Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Jumpa kembali dengan mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah. Setelah kita minggu lalu sudah melaksanakan UTS, mari kita mulai lagi untuk pertemuan ke-8 ini yang akan membahas mengenai akad pembiayaan di musyarakah ya, dan bagaimana perlakuan akuntansinya. Baik, kita mulai untuk perkuliahan di awal setelah UTS. Baik. Nah, definisi musyarakah itu adalah akad kerjasama antar dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana ya. Garis besarnya adalah memberikan kontribusi dana masing-masing pihak dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, kemudian sedangkan kerugiannya itu juga didasarkan oleh porsi kontribusi dananya ya. Jadi perbedaan antara mudharabah dan musyarakah itu adalah ketika kita berbicara mengenai musyarakah ya, maka kita berbicara akad kerjasama sama dengan mudharabah, akad kerjasama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kita kalau berbicara mengenai musyarakah, maka di situ ada masing-masing pihak yang memberikan kontribusi ya, masing-masing memberikan dana, baik dari mitra yang dari bank misalkan, dan juga nasabah ya, masing-masing mempunyai dana ya. Nah, ketika kita berbicara mudharabah, maka salah satunya tidak mempunyai dana ya. Contoh misalkan bank yang punya dana, nasabah tidak mempunyai dana, itu mudharabah ya. Kalau kita musyarakah, berbicaranya berarti dua-duanya memiliki dana, entah itu yang lebih besar dari bank atau dari nasabah ya. Perbedaannya di situ. Sama-sama akadnya kerjasama ya. Kita lanjut. Nah, rekan-rekan mahasiswa bisa melihat di layar ya, kita bisa analisa bahwa di sebelah kiri ada mitra usaha ya, sebelah kanan ada mitra usaha. Nah, di sini kita asumsikan bahwa di sini adalah perbankan syariah ya. Kemudian di sini adalah nasabah ya. Nah, di sini biasanya kedua mitra ini memiliki modal dan skill ya. Modal dan skill. Bisa modal, bisa skill ya. Jadi yang tadi saya bicarakan bahwa perbankan punya modal, kemudian mitra nasabah ini punya modal. Sama-sama punya modal. Kemudian melakukan kerjasama dengan kegiatan usahanya ya, kegiatan usahanya kemudian diproses selama aktivitasnya menghasilkan keuntungan ya. Keuntungan ini bisa dibagikan ke keuntungan X, ini sebagai perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Keuntungan Y ini bisa diberikan kepada mitra nasabah ya. Ini adalah skema akad musyarakah. Modalnya ini sama-sama memiliki modal ya. Modal X itu dari lembaga keuangan syariah. Kita asumsikan ya sebagai lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Kemudian bagian modal Y ini adalah asumsikan sebagai nasabah. Ini adalah skema dari akad musyarakah ya. Perbedaannya adalah kalau mudharabah, mitra usaha nasabah tidak punya modal ya. Yang modal penuh adalah mitra lembaga keuangan syariah. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Kerugian bisa didasarkan pada kontribusi modalnya ya.
Oke, intinya adalah kesepakatan ya, akad musyarakah. Kita lanjut. Ini lebih detailnya, definisinya adalah sama tadi, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Nah, akad musyarakah ini bisa berupa kas maupun aset yang sifatnya non kas ya. Bisa mesin, bisa barang dagang dan lain sebagainya ya. Bisa kas berupa uang ya, maupun bisa aset non keuangan, non kas yang diperkenankan oleh syariah atau yang diprinsipkan oleh syariah ya. Jadi ada dua biasanya. Musyarakah ini kerjasama antara dua belah pihak berupa kas maupun aset yang sifatnya non kas. Tapi umumnya yang biasa yang terjadi di lembaga keuangan di negara Indonesia itu berupa kas ya, kas. Oke, lanjut. Nah, di dalam musyarakah itu ada istilah musyarakah permanen dan menurun ya. Permanen dan menurun. Apa maksudnya permanen dan menurun? Maksudnya adalah musyarakah dengan ketentuan bagi dana setiap mitra ditentukan sesuai akadnya dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Jadi musyarakah permanen itu adalah akad kerjasama yang sesuai dengan akadnya dan jumlahnya tetap ya, sesuai jatuh temponya ya. Katakanlah misalkan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah melakukan transaksi akad musyarakah, pembiayaan musyarakah dengan masa tempo setahun 12 bulan, maka ya dalam 12 bulan itu harus bisa lunas sesuai akad dan jumlahnya tetap, berarti masuk ke musyarakah permanen ya. Selama 12 full itu harus dipenuhi antara akad kerjasama antara bank dengan nasabah, jumlahnya tetap, jangka waktunya juga tetap hingga akhir masa akad, maka itu masuk ke musyarakah permanen ya. Oke, kita lanjut ke musyarakah menurun atau musyarakah mutanafisah. Maksudnya adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana pihak pertama akan dialihkan secara bertahap kepada pihak kedua, sehingga bagian dana pihak pertama akan menurun ya. Ingat, akan menurun. Karena apa? Karena akan dialihkan secara bertahap ya. Dan pada akhir masa akad, pihak kedua tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut ya. Jadi saya ambilkan contoh agar rekan-rekan mahasiswa bisa agak jelas ya. Misalkan bank dengan nasabah ya. Ketika dua mitra ini, mitra lembaga keuangan syariah 1 dan mitra nasabah 2, itu sama-sama melakukan akad musyarakah untuk membeli suatu aset ya, sebagai contoh itu ya, membeli aset, kemudian dua-duanya mulai mempunyai dana ya. Bank atau lembaga keuangan syariah mempunyai dana dan nasabah juga mempunyai dana, maka kedua mitra itu membeli aset. Nah, pada saat berjalannya waktu ya, si nasabah ini ingin memiliki aset tersebut, maka nasabah tersebut mengangsur atau mencicil ya, secara bulanan kepada pihak pertama. Nah, ya, maka aset tersebut akan dialihkan secara bertahap kepada pihak kedua. Karena apa? Karena pihak kedua dalam hal ini adalah nasabah telah mengangsur
mengangsur kepada pihak pertama, dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah atau bank. Ya, karena apa? Karena si nasabah ingin berhasrat untuk memiliki aset tersebut, maka si nasabah atau pihak kedua ini mengangsur kepada pihak pertama selama sebulan. Maka secara bertahap bagian dana pihak pertama atau bagian aset ya pihak pertama akan menurun, kepemilikannya akan menurun ya, karena sudah diangsur selama bulanan. Dan pada akhir masa akad, misalkan 1 tahun sudah terpenuhi semuanya, maka pihak kedua atau pihak nasabah akan menjadi pemilik penuh aset yang tadinya sudah dibeli bersama ya. Jadi sudah dibeli bersama, nasabah ingin memiliki, maka dengan cara diangsur oleh bank ya, sampai lunas pada masa akhir masa akad ya, akhir masa akad. Nah, itu yang namanya musyarakah mutanakisah ya. Nah, kalau permanen ya biasa, tetap ya berjalan sebulan sekali sampai lunas, tetap tidak ada perubahan ya. Oke, di situ perbedaannya ya, musyarakah permanen dan musyarakah mutanakisah atau menurun. Oke, saya kira paham ya. Kita lanjut untuk dasar hukum musyarakah akad pembiayaannya, itu adalah Quran surat Sad ya 38 24, kemudian Quran surat Al-Maidah ya, kemudian ada Dewan atau Fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, ini dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya kuat ya, dari Quran ya, sangat kuat. Jadi dihalalkan ya, karena sudah kuat, sudah valid, afdol. Oke, lanjut. Nah, di dalam akad musyarakah itu biasanya kita mengenal 2 mitra ya, mitra aktif dan mitra pasif ya. Apa itu mitra aktif dan mitra pasif ya? Mari kita ulas kembali. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola musyarakah atau mengelola usahanya dengan akad musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola musyarakah atau usaha dalam akad musyarakah. Nah, kalau kita bisa lihat dari pengertiannya bahwa mitra aktif siapa? Logikanya kalau yang mengelola adalah nasabah ya. Nasabah ya, cenderung lebih ke nasabah ya yang aktif dibanding lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah ya. Nah, mitra pasif itu lebih cenderung ke lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Jadi bisa dikatakan bahwa mitra aktif itu cenderung ke nasabah, mitra pasif itu cenderung ke lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah ya, tidak ikut mengelola tapi memiliki dana saja. Kalau mitra aktif mengelola sekaligus memiliki dana ya, gitu ya. Ini rekan-rekan mahasiswa harus familiar dengan mitra ya, mitra aktif dan mitra pasif gitu. Kadang-kala juga bisa juga mitra aktifnya sebagai perbankan ya, kemudian mitra pasifnya adalah nasabah. Tapi di Indonesia sangat jarang ya, sangat jarang. Biasanya umumnya yang biasa digunakan adalah biasa yang terjadi dalam kasus-kasus seperti ini adalah mitra aktif adalah nasabah ya. Kemudian mitra pasif itu adalah lembaga keuangan syariah ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang namanya perbedaan peran dan tanggung jawab mitra ya, antar mitra. Ingat, mitra tadi yaitu mitra pasif dan pasif dan aktif ya. Ada 4 ya perbedaan peran dan tanggung jawabnya, yaitu musyarakah al-inan, musyarakah abdan, wujuh, dan mufawadah ya. Pengertiannya apa masing-masing? Yaitu musyarakah inan adalah kerjasama modal untuk membuka usaha yang dilakukan secara bersama-sama
semuanya sama ya, semuanya sama. Jadi modalnya bersama, usahanya bersama, itu al-inan. Yang kedua, musyarakah abdan, itu adalah kerjasama antar mitra yang mempunyai skill yang sama ya. Jadi ini bisa berupa orang dengan orang, tidak harus dengan nasabah dengan bank, tidak harus ya, orang dengan orang. Jadi sama, misalkan contoh ini di sini ada sesama akuntan membuka KAP, kantor akuntan publik ya, untuk mengaudit perusahaan-perusahaan CV atau PT ya. Jadi musyarakah abdan ini kerjasama antar mitra yang mempunyai skill yang sama. Jadi misalkan seorang akuntan dengan akuntan lain membuka kerjasama untuk membuka kantor akuntan publik, atau misalkan seorang pengacara ya membuka ya kantor pengacara sesama pengacara, atau dokter misalkan ingin membuka klinik dan lain sebagainya ya. Kemudian kewujuh, kerjasama membeli barang dengan menggunakan nama salah satu mitra, lalu menjual barang dan keuntungannya dibagi secara bersama-sama. Wujuh ya. Yang keempat, musyarakah mufawadah ini adalah kontrak kerjasama antar dua orang atau lebih, di mana setiap pihak memberikan porsi dan keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja ya, sama biasa lah ini ya. Keuntungan dan kerugian secara bersama-sama ditanggung ya, antara dua orang atau lebih. Ini ya, perbedaan peran dan tanggung jawab antar mitra di akad musyarakah. Lanjut. Nah, di sini ada peran bank dalam musyarakah ya. Musyarakah dapat berupa, tadi sudah saya sampaikan di awal, permanen dan menurun. Bank dapat bertindak sebagai aktif dan mitra pasif ya. Pada umumnya bank berperan sebagai mitra pasif ya. Pasif karena tidak mengelola langsung ya, hanya memiliki dana. Pada umumnya pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh bank dalam bentuk kas ya. Jadi ada dua ya, kas dan aset atau non kas ya. Nah, pada umumnya pembiayaan musyarakah ini yang diberikan oleh bank dalam bentuk kas atau uang yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus ya. Jadi pembiayaannya itu bisa diberikan bertahap atau sekaligus ya. Misalkan contoh, bank syariah akan memberikan sejumlah modal dana kepada nasabah. Nah, pemberiannya itu bisa secara bertahap, misalkan katakanlah bulan ini, kemudian yang pertama dicairkan bulan depan, kemudian dicairkan yang kedua ya. Misalkan saya ambil contoh, bank akan memberikan modal kepada nasabahnya sebesar 60 juta ya, 60 juta. Nah, kemudian kalau saya ambil yang secara bertahap, berarti ketika bulan ini akan memberikan mencairkan dana 30 juta ya. Kemudian bulan depan akan memberikan lagi 30 juta. Nah, itu secara bertahap ya. Atau sekaligus ya, jadi 60 semuanya dalam bulan ini. Itu secara pemberiannya ya, pemberian dalam bentuk kas. Oke ya. Saya rasa lanjut misalnya. Nah, pendapatan dan pengakuan hasil usaha. Keuntungan atau pendapatan masyarakat dibagi di antara mitra berdasarkan nisbah yang disepakati. Nisbahnya berapa harus disepakati ya. Keuntungannya harus dibagi hasil dan dasarnya adalah nisbah yang disepakati di awal ya. Disepakati di awal antar mitra, baik itu lembaga keuangan syariah dengan nasabah atau orang dengan orang. Sedangkan kerugian masyarakat
dibagi di antara mitra secara proporsional dengan modal awal yang atau kontribusi dana awal ya yang disetorkan. Di awal sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian pengakuan penghasilan usaha masyarakat dalam prakteknya dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas penghasilan usaha dari mitra aktif ya. Jadi ketika mitra aktif itu atau nasabah ya, mitra aktif kan nasabah ya, itu sudah memberikan laporan, maka pengakuannya penghasilannya itu sudah bisa diakui. Dasarnya apa? Laporan bagi hasil tadi atas penghasilan usaha dari nasabah. Tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Dari proyeksi tidak boleh, tidak diperkenankan ya. Yang diperkenankan adalah laporan bagi hasil atas penghasilan usaha, atas penghasilannya dari usaha mitra aktif. Jadi ketika akhir bulan itu sudah nasabah sudah melaporkan bagi hasil atas penghasilannya, laporan hasil penghasilannya, maka itu boleh diakui sebagai keuntungan atau pendapatan ya. Baik, kita lanjut. Kemudian ada pembiayaan masyarakat. Dalam pembiayaan masyarakat, setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lain ya. Tidak boleh menjamin modal mitra lain. Namun setiap mitra dapat meminta lain untuk menyediakan jaminan atas kelalaiannya atau kesalahan yang disengaja. Ya. Dalam pembiayaan masyarakat, setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lain. Ya. Tapi setiap mitra dapat meminta mitra lain untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh satu, tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan atau force majeure yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad atau hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan. Dalam pembiayaan masyarakat mutanafisoh, mitra dapat menyewa aset yang menjadi dasar ya, pembiayaan masyarakat. Hasil sewa dari aset tersebut dibagi hasilkan di antara mitra berdasarkan nisbah yang disepakati. Oke ya, lanjut. Nah, perlakuan akuntansinya ya, pembiayaan masyarakat dalam bentuk kas diakui pada saat pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan bank. Ya, itu tadi ada dua, secara bertahap dengan sekaligus ya, secara bertahap atau sekaligus ya pencairannya. Kemudian pembiayaan masyarakat yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayarannya. Nah, ini bertahap ya. Keuntungan pembiayaan masyarakat diakui pada periode terjadinya bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Ini jadi ini perlakuan akuntansi ya, pengakuannya. Keuntungan pembiayaan masyarakat yang telah menjadi hak bank ya, dan belum dibayarkan oleh nasabah, maka bank diperkenankan mengakuinya sebagai piutang bagi hasil ya, dicatatkan di jurnal sebagai piutang bagi hasil atau piutang ya, karena apa, nasabah belum membayarkan keuntungannya kepada bank. Oke, lanjut. Bank membentuk penyisian penghapusan aset pembiayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diatur. Nah, bank harus membentuk ya penyisian penghapusan aset ya. Ini dikarenakan ketika terjadi kerugian ya, atau sesuatu yang tidak diinginkan ya dalam akad musyarakah dengan sesama mitra ya gitu. Apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian tersebut.
kerugian bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra aktif nasabah tetap diakui sebagai pembiayaan masyarakat. Tetap diakui ya, tetap diakui. Pembiayaan masyarakat yang sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh mitra aktif atau nasabah, maka saldo pembiayaan tetap diakui ya sebagai pembiayaan yang wajib diselesaikan oleh mitra aktif atau nasabah. Sudah berakhir tapi nasabah belum menyelesaikan, ya maka tetap wajib diselesaikan, tetap diakui. Berarti masih apa ini? Masih menggantung ya, masih menggantung pembiayaan musyarakahnya gitu. Tidak serta-merta lunas ya, harus tetap diselesaikan, wajib diselesaikan dengan cara yang penagihan dan lain sebagainya. Lanjut, pembiayaan masyarakat disajikan sebesar saldo. Ini sudah jelas ya, otomatis ya, disajikan sebesar saldo. Piutang bagian disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing ya. Performing itu apa? Lancar ya, lancar, bagus kinerja sepak terjangnya atau rekam jejaknya bagus. Sedangkan apabila nasabah tergolong non performing atau pernah menunggak, maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif lain. Jadi bank diperkenankan memunculkan rekening administratif lain untuk memasukkan nasabah yang tergolong non performing ya. Jadi dipisahkan ya, dipisahkan antara nasabah yang kinerjanya bagus dalam angsurannya lancar dengan nasabah yang tergolong kurang atau pernah menunggak ya, sebulan, 2 bulan dan lain sebagainya. Penyisian penghapusan aset masyarakat disajikan sebagai pos lawan kontra pembiayaan masyarakat. Ini nanti kita masuk ke jurnalnya di sini ya. Nanti ada contoh-contoh jurnalnya. Pembiayaan masyarakat yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh penanggung tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan masyarakat ya. Tadi ini sama dengan ini tadi, wajib tetap diakui ya, tetap diakui. Lanjut, nah ini adalah ilustrasi jurnal dalam akad musyarakah. Keadaan pertama pada saat bank membayarkan modal tunai kepada mitra aktif atau nasabah, maka jurnalnya ada debit pembiayaan musyarakah nambah, kreditnya kalau tunai berarti berkurang kas ya. Kalau rekeningnya nasabah berarti bertambah rekeningnya, pendapatan masuk rekening bertambah, clearingnya berkurang. Kalau kita nulisnya kas atau tunai, maka kasnya berkurang, kredit posisinya ya. Kalau kita masuk nulisnya rekening atau garis miring rekening, maka rekening ini bertambah posisinya kredit ya, karena pendapatan. Rekening siapa? Rekening nasabah ya, masuk dari bank pembiayaan ini, rekeningnya pendapatannya masuk, berarti posisinya kredit. Clearing ini adalah sama dengan kas berkurang ya. Clearing ini ditransferkan ke sistem clearing ya, jadi berkurang kredit posisinya. Kalau rekening nasabah berarti kredit bertambah, ini berkurang, kas berkurang, clearing berkurang, rekening bertambah ya. Bisa dipahami ya, rekening bertambah karena apa? Ini ke rekening nasabah. Rekening nasabah kan maksudnya pendapatan posisinya nambah adalah kredit ya. Kas posisi nambah adalah debit, nah, posisinya kredit maka berkurang ya gitu. Kemudian pada saat kondisi pengakuan keuntungan masyarakat, maka masih pengakuan ya, pengakuan keuntungan, maka debitnya adalah piutang bagi hasil nambah, kreditnya pendapatan masyarakat. Masih pengakuan. Nah, kemudian pada saat penerimaan keuntungan, maka kasnya bertambah, kasnya dari bank bertambah. Kalau tunai, piutangnya berkurang karena sudah masuk ke kas ya.
Nah, kalau kita tulis rekening berarti rekeningnya nasabah ini bukan rekening bank yang rekening nasabah ya. Ini rekening nasabah. Rekening nasabahnya berkurang. Rekening posisinya debit. Nah, rekening nasabah itu posisinya adalah pendapatan. Clearing bertambah. Ya, lebih mudah dikasih ini kas kalau tunai ya. Kalau tunai berarti kas bertambah, piutang berkurang. Ya, tadi kan pengakuan piutang bertambah, ketika dibayarkan bank menerima keuntungan maka piutangnya berkurang, 0, posisinya kredit. Ya. Lanjut. Nah, pada saat pembentukan penyisian penghapusan aset maka bebannya bertambah, beban penghapusan aset, penyisiannya juga masuk ke kredit ya. Pada saat pembayaran angsuran pokok ya, angsuran pokok ini ya, siapa yang mengangsur adalah mitra aktif ya, nasabah, maka kasnya bertambah dari sisi bank. Kalau rekening berarti dari sisi nasabah berarti rekeningnya berkurang. Yang clearing berarti bertambah dari sisi bank. Pembiayaan musyarakah berkurang karena adanya angsuran, pembayaran angsuran, posisinya kredit berkurang ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pengungkapannya, saya kira ini bisa dibaca ya rekan-rekan mahasiswa. Ini hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain sumber dana kebajikannya, kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima, proporsi dana, alasan terjadinya penggunaan atas penerimaan non halal ya, harus dijelaskan ya, diungkapkan alasannya apa, karena di sini kita berbicara adalah syariah ya, dan lembaga keuangan syariah, dan pengungkapan lain yang dibutuhkan atau diperlukan. Nah, oke, rekan-rekan mahasiswa, tadi teorinya, sekarang kita masuk ke contoh soal saja ya. Ini ada satu contoh soal ya, silakan disimak baik-baik. Pada tanggal 5 Januari, Pak Ahmad menandatangani akad pembiayaan musyarakah dengan usahanya rice mill ya. Rice mill itu bisa membeli padi, menggiling padi, dan menjualnya dengan bank syariah dengan skema musyarakah ya. Nilai proyeknya 100 juta ya. Proyeknya kontribusi dari dana dari bank itu 60 juta ya. Pembayarannya dilakukan secara bertahap ya, yaitu tanggal 15 Januari dan 2 Februari. 35 di awal karena masih harus memenuhi 60, maka tanggal 2 dipenuhi 25. 35 tambah 25 maka menjadi 60 ya. Ini pembayaran dari dana bank. Ini oke, selesai ya. Sudah jelas. Kemudian kita masuk ke kontribusi Pak Ahmad 40 juta. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa bisa melihat ya, ada dua mitra yang memiliki dana ya. Pak Ahmad dengan bank. Pak Ahmad mempunyai dana 40, bank mempunyai 60 ya. Berbeda dengan mudharabah ya. Kalau mudharabah itu murni dari perbankan ya, atau lembaga keuangan syariah ya. Jadi kontribusi dari nasabah tidak ada ya, tidak mempunyai modal dana ya. Nah, kemudian nisbah bagi hasilnya disepakati bahwa Pak Ahmad 75% dan bank syariah ini adalah 25% ya. Periodenya 12 bulan atau 1 tahun ya dalam akad pembiayaan musyarakah ini. Kemudian untuk biaya administrasinya 1% dari kontribusi bank 60 juta menjadi 600.000 ya. Ini misal ya, permisalan contoh ya, nanti rekan-rekan mahasiswa ketika terjun di perbankan syariah mungkin bisa berbeda biaya administrasinya ya. Kita lanjut. Kemudian objek bagi hasilnya kita menggunakan laba bruto ya, selisih harga jual dikurangi harga pembelian padi ya. Skema ini misalnya ini saja ya, pokoknya ya, objek bagi hasilnya adalah laba brutonya saja. Nah,
Bisa ambil pendapatannya, bisa menjadi laba bersihnya juga bisa ya. Nah, dalam soal ini saya ambil laba bruto saja. Nah, skema pelaporan ya, pelaporan dari mitra aktif ya, dan pembayaran porsi banknya setiap 6 bulan ya, setiap 6 bulan 2 kali masa panen ya. Karena ini padi ya, padi kan berkaitan dengan panen ya. Pembayarannya ditentukan tanggal 20 Juni dan 30 Desember 2010 ya. Setiap 6 bulan. Bukan setiap 6 bulan, setiap semester ya. Setiap semester itu berarti 2 kali ya, 2 kali pembayaran. Dan di sini kan 12 bulan ya. 12 bagi 6 kan 2 kali ya. 2 kali pembayaran. Skema pelunasannya itu permanen, bukan menurun atau munata kisah ya. Kita ambil yang musyarakah permanen, dilunasi pada saat akad berakhir, yaitu tanggal 30 Desember 2010 ya. Oke, kita ya review kembali soalnya. Skemanya 100 juta, 60 dibayarkan 2 kali, 2 tahap, tanggal 15, tanggal 2. Kontribusi dari Pak Ahmad atau mitra aktifnya adalah 40 juta, nisbahnya 75 dari Pak Ahmad, dari bank 25 juta. Periode atau jangka waktunya adalah 12 bulan atau 1 tahun. Biaya administrasi 600.000 dari 100% dari 100%, 1% dari 60 juta ya. Maaf. Objeknya yang dibiayai bagi hasilnya adalah laba bruto ya. Skema pelaporannya adalah setiap semester ya, pembayarannya sekaligus setiap semester. Skema pelunasannya menggunakan musyarakah permanen ya, dilunasi pada saat akad berakhir, yaitu tanggal 30 Desember 2010. Oke, kita masuk ke penjurnalannya dalam transaksi musyarakah. Saat akad disepakati, maka muncul jurnalnya tanggal 5 ya, Januari tadi di awal soal. Ini 5 Januari. Lembaga keuangan syariah itu memunculkan rekening pos lawan komitmen administratif pembiayaan ya, debit, dan dimunculkan kredit kewajiban komitmen administratif pembiayaan. Jadi ketika ada pembiayaan muncul, maka itu adalah kewajiban muncul, kewajiban sebesar 60 juta ya. Sebentar, ini saya perbaiki dulu. Ini bukan Pak Ahmad ini ya. Oke. Baik, kita mulai lagi. Saat akad disepakati, muncul pos lawan komitmen administratif, ada kewajiban ya, kewajiban kredit ya. Kemudian kasnya itu bertambah ya, kasnya bertambah di ini ya, ini karena untuk pembayaran administratif, maka rekening nasabah Pak Ahmad itu berkurang ya. Ya, rekening kasnya bertambah 600.000 karena tadi ada pembayaran dari mitra aktif atau Pak Ahmad sebesar 600.000 ini. Ya, biaya administrasinya, administrasi atas akad pembiayaan ini, maka kasnya bertambah ya dari bank sebesar 600.000. Nah, kalau kita menulis rekening nasabah berarti berkurang rekeningnya, karena posisi rekening nasabah itu pendapatan ya. Ketika rekening nasabah itu berkurang, maka posisinya debit ya. Kalau posisinya kredit, maka bertambah. Nah, pendapatannya bertambah ya,
pendapatan administrasi dari bank bertambah 600, kasnya bertambah, pendapatan bertambah ya. Ini bisa ditulis kas, bisa ditulis rekening nasabah, tapi lebih mudahnya ditulis kas saja. Kalau rekening nasabah nanti agak harus di logika ya. Kalau rekening nasabah berarti maksudnya pendapatan. Nah, pendapatannya rekening nasabahnya di debit, berarti posisinya berkurang. Rekening nasabah amat berkurang 600.000 karena ada pembayaran biaya administratif. Lebih mudahnya kas saja, kas bertambah 600, pendapatan juga nambah 600 itu ya. Lanjut, saat penyerahan investasi musyarakah oleh bank kepada nasabah, ingat ada 2 periode ya, ada 2 periode. Sini saya perbaiki dulu, ada 2 periode. Dalam kasus Pak Ahmad di atas, misalkan tanggal 15 Januari bank mentransfer sebesar 35 juta, Ahmad sebagian pembayaran tahap pertama, selanjutnya tanggal 2 Februari tahap kedua 25 juta ya ini. Nah ini ya, pembayaran 2 tahap. Oke, kita lanjut. Jurnalnya seperti ini ya. Tanggal 15 investasi musyarakah bertambah 35 juta, kasnya berkurang ya. Kas dari perbankannya berkurang ya, sejumlah 35. Kenapa berkurang? Karena sudah diberikan kepada Pak Ahmad ya, sebagai mitra aktif ya, sebagai mitra aktif. Nah kalau kita nulis penulisannya rekening nasabah berarti ini apa? Bertambah ya, rekening nasabah bertambah. Kalau kas berkurang ya. Nah kemudian kewajibannya tadi akhirnya menjadi 0 ya, 0 dinolkan ya, seperti tadi di sini. Nah kewajiban komitmen administratif sebesar 60 juta, pos lawan komitmen administratif debit itu 60 juta. Nah kemudian dibalikkan di jurnal pembalik ya, biar 0 ya. Yang pertama ini kewajibannya tadi di posisi kredit itu muncul, maka dinihilkan, didebetkan ya. Posnya dinihilkan di jurnal pembalik di sini, kredit. Sama dengan yang ini. Tanggal 2 ini tahap kedua, investasi musyarakah muncul 25 juta, nambah, kasnya berkurang 25 juta, atau rekening nasabah bertambah 25 juta. Jadi posisi kewajiban tadi awal di kredit itu di jurnal pembalik agar nihil ya, maka didebetkan. Posnya tadi posisi debit dikreditkan, jadi 25. Jadi pos di kewajibannya 0 ya, kewajibannya 0 ya, karena tadi di sini posisi awal akad, muncul akad musyarakah itu berarti bank mempunyai kewajiban, mempunyai hutang kepada Pak Ahmad atau mitra aktif sebesar 60 kewajiban ya, muncul tambah kewajiban. Nah setelah tadi pembayaran, maka tahap pertama sudah dinilkan dikurangi 35, di kewajibannya dinihilkan. Tahap kedua kewajibannya dibayarkan 25, jadi nihil ya, 35 tambah 25 60, jadi kewajibannya nihil, hutang kepada Pak Ahmad ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah posisi sekarang saat penerimaan bagi hasil ya. Nah ini sudah dilaporkan ya. Pada realisasi laba bruto usaha ini bukan Bu Nisbah ini Pak Ahmad ya, Pak Ahmad. Pak Ahmad selama 2 kali masa panen ya, yang dilaporkan pada tanggal 2 Juli dan 30 Desember, maka seperti ini ya. Laba brutonya ternyata masa panen pertama itu 10 juta, porsinya tadi untuk bank 25 juta ya, nisbahnya disepakati, maka menjadi 2,5 juta.
tanggal pembayarannya sekitar tanggal 20 Juli ya tadi. Masa panen kedua 20 juta laba brutonya, porsinya 25 juta, maka pembayarannya menjadi 5 juta ya. 5 juta dibayarkan tanggal 30 Desember 2010 ya. Transaksi di atas dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk ya. Bisa pembayaran dilakukan secara bersamaan, bisa dilakukan secara berbeda ya. Bisa, dua-duanya bisa. Kita lanjut ke penerimaan bagi hasilnya. Jurnalnya seperti ini ya. Kasnya bertambah ketika tunai ya, 2,5. Ini pada saat awal masa panen pertama 20 Juli 2,5 ya. Kasnya bertambah, pendapatan masuk bagi hasil 2,5 juta ya. Jadi ini awal pembukuan masa panen pertama. Ini posisinya adalah rekening jurnal perbankan ya, kas ini. Nah kalau ditransfer berarti rekening nasabahnya berkurang sebesar 2,5, pendapatan bertambah 2,5. Ini rekening nasabah ya. Nah ketika penerimaan bagi dibayarkan berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil, maka pencatatannya seperti ini. Piutang pendapatan bagi hasil ya, berbeda ya. Pendapatan bagi hasil 5 juta, maka baru dibayarkan. Kas ya, tambah 5 juta, piutangnya pendapatannya berkurang, sudah masuk kas ya. Oke, jadi pahami ya. Saat akad berakhir ya, ini akadnya berakhir, asumsikan bahwa nasabah mampu mengembalikan modal musyarakah kepada bank, misalkan pada tanggal 30 Desember 2010. Saat jatuh tempo, Pak Ahmad melunasi investasi musyarakah sebesar 60 juta ya. 60 juta itu dana dari kontribusi perbankan tadi ya. Maka jurnalnya seperti ini ya. Kasnya bertambah dari pihak bank, tunai 60 juta, debit, kreditnya itu berkurang, investasi musyarakah 60 juta ya, masuk ya, begitu. Ini dilunasi. Atau rekening nasabahnya berkurang 60 juta, investasi musyarakah juga berkurang 60 juta, tergantung nanti bisa cash, tunai, bisa lewat rekening. Nah ketika asumsikan bahwa nasabah tidak mampu mengembalikan ya, misalkan Pak Ahmad tidak mampu melunasi modal musyarakah bank, maka jurnalnya seperti ini. Piutang ya, piutang, muncul piutang ya, piutang karena belum mampu mengembalikan, maka piutang investasi musyarakah jatuh tempo sebesar 60 juta bertambah, muncul debit, investasinya berkurang 60 juta, adanya piutang tadi ya. Itu transaksi musyarakah ya, dengan nasabah yang mampu mengembalikan dan tidak mampu mengembalikan. Kemudian ada penerimaan yang berbeda bagi hasilnya. Kemudian saat penyerahan investasi, saat akad disepakati, ini seperti ini. Kemudian di sini kita akan masuk ke non kas ya. Tadi kan kas. Tadi contoh pertama itu adalah menggunakan kas, investasi musyarakah dengan menggunakan kas. Sekarang yang ini adalah aset atau bentuknya sifatnya bukan uang atau kas, non kas ya. Maaf. Dalam contoh di atas tadi kita masih menggunakan contoh yang atas tadi. Misalkan pembayarannya tahap pertama 15 Januari dilakukan dalam bentuk aset non kas atau non uang ya. Jadi Bank Syariah menyerahkan peralatan penggilingan padi ya, ini peralatan ya, bukan uang ya, untuk menambah kapasitas produksi Pak Ahmad ya. Aset non kas tersebut memiliki nilai wajar sebesar 35 juta, nilai wajar ya.
Berdasarkan pencatatan bank, peralatan milik bank tersebut memiliki aset bank dengan nilai buku 34 juta. Berdasarkan pencatatan bank, peralatan milik bank tersebut memiliki aset ya, dengan nilai buku 34 juta ya. Tapi nilai wajarnya 35 juta. Ya. Kita masuk ke penjurnalan. Nah, ini ya. Kita asumsikan bahwa akumulasi penyusutannya 400.000, harga perolehan 34.500 ya. Maka penjurnalannya tanggal 15 Januari tadi, dapatnya investasi musyarakah ya, dalam bentuk apa tadi? Peralatan ya 35 juta nilai wajarnya. Dapatnya muncul lagi akumulasi penyusutan 400, kreditnya aset non-cash 34.500, keuntungannya tangguhan, keuntungannya adalah 900 ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, catatan ya untuk bisa dipegang bahwa penyerahan investasi yang musyarakah yang berupa aset atau non uang, kalau kita melihat nilai wajar lebih tinggi dibanding nilai buku atau nilai catatannya bank, maka itu ada keuntungan ya. Saya ulangi keterangan, penyerahan investasi musyarakah yang berupa non keuangan atau non uang atau aset, baik itu peralatan, perlengkapan dan lain sebagainya, kalau nilai wajarnya itu lebih tinggi dibanding nilai buku itu nilai dicatatnya oleh si pemilik aset itu lebih tinggi ya, maka ada keuntungan ya, keuntungan tanggungan. Nah ini rekan-rekan mahasiswa bisa dilihat, dihitung saja keuntungannya 35 juta dikurangi 34.500 berapa? Ditambah 35.400 ya, dikurangi 34.500 ya. Jadi keuntungannya 900. 35 ditambah 400 berarti 35.400 dikurangi 34.500 menjadi keuntungannya 900 ya. Ini masih ditangguhkan itu ya. Kemudian asumsikan pada contoh di atas selama akadnya adalah 12 bulan ya. Seperti contoh di atas awal tadi setahun ya. Dan bank melakukan amortisasi setiap bulan dilakukan amortisasi, maka jurnal amortisasi keuntungan setiap bulan adalah sebagai berikut ya. Dari keuntungan tadi yang masih ditangguhkan di posisi kredit, maka didebet ya. Dan kreditnya keuntungan. Nah ini hitungannya dari mana? Ini ya, amortisasi adalah total keuntungan tanggungan dibagi jumlah periode amortisasi. Jadi total keuntungan tadi adalah ini 900 ya, dibagi dengan lama akad atau jumlah periode ya, akadnya 75.000 ya. Ini seperti ini catatan keterangannya. Nah itu ya, itu posisinya ketika nilai wajar lebih tinggi dibanding nilai buku, pasti ada keuntungan ya. Nah bagaimana kalau nilai wajar lebih rendah dari nilai buku? Tadi kan nilai wajar lebih tinggi dari nilai buku. Nah bagaimana kalau nilai wajar lebih rendah dari nilai buku? Nah mari kita bahas ya. Masih menggunakan contoh di atas ya. Misalkan pembayaran tahap pertama ini, penggilingan padi tersebut memiliki aset non kas nilai wajarnya 33.500 ya. Berdasarkan pencatatan bank yang memiliki peralatan itu memiliki nilai bukunya adalah 34.100 ya. Berarti bisa dilihat bahwa nilai wajar dengan nilai buku lebih tinggi nilai buku ya. Harga perolehan 34.500 dan akumulasi penyusutannya masih sama 400 ya.
Oke, kita masih menggunakan contoh soal yang sama. Mari kita bahas lagi. Nah, maka ini tanggal 2, bukan tanggal, ini tanggal 15 ya. Saya ulangi, 15 Januari 2010 ya. Oke. 2010, maka debitnya tetap investasi musyarakah bertambah 33.500 tadi. Akumulasi penyusutannya 400 sesuai dengan tadi di awal, asumsikannya harga perolehan dan akumulasi penyusutannya. Kemudian muncul kerugian ya, 600 ya. 600 ya. Aset non kasnya 34.500 ya. Muncul kerugian 600. Coba kita lihat, kita hitung ya, 33.900 dikurangi 34.500, maka muncul kerugian 600. 33.500 ditambah 400 menjadi 33.900 ya, dikurangi 34.500, maka muncul minus 600 ya, jadi kerugian 600. Nah, ada kerugian, posisinya debat ya. Nah, ini kenapa? Karena apa? Karena tadi nilai wajar lebih rendah dibanding nilai buku ya, jadi muncul kerugian. Nilai wajarnya lebih rendah. Nah, kalau nilai wajarnya lebih tinggi berarti ada keuntungan ya. Kalau nilai wajarnya lebih rendah dibanding nilai buku, maka ada kerugian. Maka itu seperti itu ya. Nah, ini sekarang kerugian karena kelalaian pengelola atau mitra aktif atau Pak Ahmad ya. Misalkan pada bagi hasil panen kedua ya, tadi di tanggal 30 Desember ya, ini Pak Ahmad mengalami kerugian sebesar 2 juta karena ya mungkin ada sesuatu hal yang mengenai gudangnya ya, sesuai dengan ketentuan musyarakah. Kerugian yang diakui bank adalah sebagai porsi bank. Nah, ini hitungannya seperti ini ya, karena bukan karena kelalaian pengelola ya. Hitungannya investasi banknya tadi berapa? 60 juta di awal, total investasinya adalah 100 juta nilai proyeknya ya, sesuai di awal soal awal tadi, contoh soal tadi 60 juta seperti ini ya. Di sini ya, soalnya di sini. Kita kembali lagi. Nah, di sini ya, ini total investasi awal, total investasi masyarakat. Nah, ini untuk investasi banknya 60 juta ya. Kita kembali lagi ke tadi perhitungannya. Nah, ini ya, investasi bank dibagi dengan total investasi masyarakat dikali 2 juta. 2 juta adalah kerugian ya, yang dialami oleh Pak Ahmad. Maka hasilnya 1.200.000. Hitung saja ya ruginya, tanggung jawab banknya. Maka jurnalnya ditulis seperti ini. Debitnya kerugian masyarakat sebesar 1.200.000. Penyisian kerugian investasi masyarakat 1.200.000. Dengan demikian jurnal Pak Ahmad mengembalikan modal masyarakat pada waktu jatuh temponya seperti ini. Kasnya ya bertambah untuk untuk perbankan ya, sebesar 58.800 karena sudah dikurangi tadi 1.200.000. Awalnya kan 60 juta ya, karena ada kerugian maka ditanggung perbankan karena bukan kelalaian dari Pak Ahmad, bukan dari kelalaian pengelola, maka itu ditanggung jawabnya adalah di perbankan ya. Maka kerugiannya tadi 1.200.000, 60 juta dikurangi dengan 1.200.000 maka menjadi 58.800. Itu masuk ke rekening kasnya perbankan. Penyisian ini sudah masuk juga, maka investasi masyarakatnya berkurang 60 ya. Ini bertambah, ini masuknya ke penyisiannya ya, penyisian kerugian investasinya bertambah.
Nah, jika kerugian, tadi ini awal tadi yang dilakukan yang dikarenakan bukan karena kelalaian pengelola ya. Kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian pengelola. Nah, bagaimana kalau disebabkan oleh kelalaian pengelola ya, atau dalam hal ini Pak Ahmad mitra aktif sebagai nasabah? Maka di sini, jika kerugian disebabkan nasabah atau pengelola, maka tidak berpengaruh pada bank syariah ya, sebagai pemberi investasi musyarakah, dan tidak perlu dijurnalkan ya, karena tidak berpengaruh pada perbankan syariah. Yang rugi nanti di di Pak Ahmad sendiri ya, kehilangan modalnya ya, 40 juta itu tadi. Yang di dana awal kan 40 juta ya, dana kontribusinya adalah 40 juta ini yang awal tadi, yang sebentar, nah ini 40 juta ya. Oke, sampai di sini saya kira cukup rekan-rekan mahasiswa. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Silahkan dibaca-baca kembali, dipahami kembali dengan materi slide yang ini. Nanti untuk pertanyaan bisa ditanyakan di WA Group ya. Tetap semangat dalam proses pembelajaran online. Semoga sukses, dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga tuntas sampai dengan hari kemenangan Idul Fitri ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.